وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Itu coro kastane, tingkatan duafa. Karena itu tidak menjadi sasaran tembak mereka. Jadi jenengan yang mungkin kebetulan oleh Allah dikodar tidak punya, itu bersyukur. Supaya bersyukur. Kemarin sampaikan itu, supaya bersyukur karena tidak menjadi sasaran tembak mereka. Sasaran tembak mereka siapa, saudara? Kemarin disampaikan adalah pertama adalah ahniya, wong sing sugih. Jadi mereka berharap dengan nanti bisa mendapatkan ahniya sehingga bisa ya mereka dompleng dompleng untuk bisa menggelar kegiatan-kegiatan. Sasaran kedua ulama-ulamanya, mubalek. Jadi termasuk ulama-ulama yang mungkin kemarin getol-getolnya mencari ilmu, ya. Kemudian sering siar, sering amar ma'ruf nahi munkar, ya. Sehingga inilah sasaran mereka. Jadi dengan harapan ketika mereka bisa ikut mereka, maka bisa amar munkar nahi ma'ruf. Kemarin disampaikan seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, yang sasaran tembaknya adalah cendekiawan, wong pinter-pinter. Mungkin di tempat daerah ada orang yang punya potensi ya cerdas, wong sing mungkin termasuk kritis, ini menjadi sasaran tembak mereka karena ini orang-orang punya potensi, sering ngomong, sering ngajak debat pada orang yang lain kan, misalnya seperti itu. Ini oleh mereka direkrut, berusaha direkrut. Nah, ini kemarin disampaikan seperti itu lah. Bapak Imam ini yang dirawat tidak hanya orang-orang itu saja, semua golongan, mewadahi semua golongan. Ini membuktikan bahwa inilah benarnya jamaah kita. Jadi sebagai ro'in, Bapak Imam memperlakukan jamaah itu ya sama. Ini yang pertama. Kemudian kita semua juga menjadi, kemarin disampaikan sebagai qadhi. Qadhi itu adalah juru hukum. Jadi ya umumnya jamaah penggaweane ngaji. Jadi diharapkan dengan ngaji itu bisa memahami, bisa mengerti hukum-hukum yang ada. Ketika nanti ada pertanyaan, permasalahan yang muncul, ini bisa menjawab. Ini karena ya tugasnya sebagai qadhi juru hukum, ya ketika ada permasalahan ini bisa menghukumi secara benar, tidak salah, tidak melanggar hukum aturan yang berlaku. Nah, itu ya kalau tidak mengerti masalah hukum tersebut, maka ya supaya menanyakan pada ulama-ulama yang ada. Ulamanya ya harus cara mempelajarinya seperti tadi, mangkul, musnad, mutasil. Jadi tidak hanya baca-baca kitab kemudian, atau sekarang yang lebih ngetren ngaji mbah Google, ngaji mbah YouTube, sehingga ilmunya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kemarin juga disampaikan tadi malam masalah pengurus itu juga sebagai khodim, pelayan. Jadi sekaligus melayani. Pintu atau ruang kerjanya pengurus pengatur itu adalah di bawah langit, di atas bumi, 24 jam. Jadi kantor itu selalu terbuka. Yang ketika seorang itu sudah didapuk menjadi pengatur, pengurus, 24 jam siap untuk melayani. Jadi khadimul qaum sayyidul qaum khadimuhum. Jadi gustine kaum adalah pelayannya mereka. Jadi nek dadi pengatur itu ya bagaimana bisa melayani. Kemudian terakhir
sebagai ruqyah. Jadi pengatur pengurus itu juga ruqyah, sama. Kita itu statusnya sama. Jadi sama-sama ruqyahnya Bapak Imam. Jadi sehingga di dalam netepi aturan yang ada ini kita bisa melaksanakan dengan sakdermo. Jadi termasuk ijadat sakdermo. Jadi termasuk ijadat tentang apa saja sudah tadi disampaikan. Termasuk kemarin disampaikan bab persenan, saudara. Masalah persenan ini yang membedakan kita dengan mantan kita. Jadi mantan kita itu mereka membid'ahkan namanya persenan. Katanya persenan itu bid'ah karena dilakukan terus menerus. Sedangkan kita, saudara, persenan itu tidak bid'ah. Ya, kemarin diterangkan dari asal usulnya, pertama kalinya Bapak Haji Nur Hasan itu menyampaikan masalah persenan itu telah diuji cobakan terlebih dahulu di muhajir. Jadi muhajir itu orang yang hijrah pertama kali kalau di Indonesia ya di Gading, kurang lebih 313 orang. Ini menjadi kelinci percobaannya. Jadi dadine muhajir, dadine jamaah. Jadi sebelum disampaikan ke jamaah umum, ini diuji cobakan di kalangan muhajir. Yang mana kalangan muhajir itu waktu itu bukan orang yang mampu. Jadi rata-rata orang duafa. Ketika dicoba, dipraktekkan, diperintahkan untuk infak persenan 10%, ternyata mereka tidak keberatan. Disampaikan seperti itu, mereka tidak keberatan. Bahkan sampai ada saking pahamnya, jadi ada seseorang itu mendapat hadiah pisang sak tundun, kemudian menanyakan kepada Bapak Imam, niki nek kula angsal hadiah seperti ini apakah perlu diperseni atau tidak? Dijawab oleh Bapak Imam, kalau dimakan ya habis ya tidak ada, tetapi kalau dijual ada uangnya, itu diperseni. Jadi kalau memang dapat hadiah barang, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.